Selamat pagi, Bu Bapak sekalian. Mohon izin pagi ini saya akan berbagi tentang praktikum di laboratorium di masa pandemik ini. Beberapa bagian telah disinggung tadi oleh Bapak Direktur, ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini. Ya, di antaranya yang memerlukan perhatian kita adalah kegiatan di laboratorium, karena ini akan membutuhkan protokol kesehatan yang mungkin lebih rigid, yang lebih ketat dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kita tahu bahwa kegiatan praktek mayoritas di SMK ini adalah dilaksanakan secara berkelompok dalam jumlah yang besar, di ruangan yang tertutup, dan seterusnya. Oleh karena itu, saya coba menguraikan bagaimana alternatif-alternatif kegiatan praktikum nantinya selama masa peralihan pandemi ini. Baik, ada 4 topik nantinya. Saya akan singgung sedikit tentang penyelenggaraan pembelajaran di semester Gasal mendatang ini, kemudian alternatif solusinya apa, dan kita kaji sebentar sedikit tentang struktur kurikulum, sehingga nantinya kita bisa melakukan pemetaan terhadap kegiatan praktikum yang harus kita laksanakan. Dan kemudian bagaimana kegiatan praktikum tersebut bisa kita lakukan di semester mendatang ini. Baik, salah satunya yang saya rujuk adalah surat keputusan bersama, tadi juga sudah ditayang oleh Pak Bakrun, ya, bahwa pada tahun ajaran baru 2020-2021 yang akan dimulai pada bulan Juli ini, ya, mungkin sekitar 2 minggu lagi, itu hanya kawasan atau kabupaten yang berzona hijau. Ya, nah ini yang zona kuning dan zona merah ini tidak boleh melakukan kegiatan tatap muka. Oleh karena itu, bagaimana nantinya di zona hijau ini pun juga ada pembatasan kurang lebih sekitar 6% dari peserta didik. Jadi kalau kita satu kelas ini 40 orang, ya 4 kali 6 berarti kita ya kurang lebih hanya sekitar 60, ya, 60%, sekitar 24 siswa per kelas, ya, 18 sampai 24 siswa per kelas. Nah, bagaimana alternatifnya? Ya, di zona hijau itu ada 3 kemungkinan yang bisa kita laksanakan. Jadi dari seluruh mata pelajaran yang ada itu, mungkin kita bisa melaksanakan kegiatan tatap muka dengan syarat pesertanya terbatas, tadi satu kelas hanya 18 orang. Kemudian jelas kita harus menjalankan protokol kesehatan ini dengan ketat. Karena seperti disebutkan tadi, salah satunya adalah yang diutamakan adalah keselamatan dan kesehatan manusia atau kita bersama, ya, guru, siswa, tenaga administrasi, dan seterusnya, ini menjadi prioritas. Yang kedua, ada kegiatan blended learning. Ini gabungan antara tatap muka dan kegiatan pembelajaran secara daring atau online. Nah, nanti kita bisa pilih di antara kedua ini, di antara tatap muka dan online learning, karena beberapa kelemahan di dalam online learning, ya, seperti tadi disinggung oleh Bu Ani, ya, terutama ketika kita berkaitan dengan penjadwalan, kemudian kegiatan persiapan pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru, dan seterusnya. Ya, kami pun juga mengalami hal yang sama selama 3 bulan ini. Ya, di satu sisi kami harus mengajar kelas-kelas kami di universitas, kemudian di rumah juga ada anak-anak yang harus sekolah secara online. Ya, ini semuanya akhirnya menimbulkan gesekan-gesekan, hambatan-hambatan yang tidak sederhana. Oleh karena itu, perpaduan di kegiatan kita antara tatap muka dan online ini nantinya yang
coba kita kaji. Nah, kita masuk di struktur kurikulum SMK ini, Bu Bapak tentu sudah sangat biasa dengan melihat ini semuanya, yaitu dari Peraturan Dirjen Dikdasmen tanggal 7 Juni 2018 ya, ini tentang strukturnya. Kalau kita lihat ya, ini perbedaan antara yang program yang mungkin relatif baru, program 4 tahun dan program 3 tahun ya, itu perbedaannya cukup besar di muatan nasional dan muatan peminatan jurusan. Nah, dari sini nanti kita akan lihat bahwa di peminatan jurusan ini yang dominasi oleh perbedaan pada kompetensi keahlian, di mana di C3 ini, mata pelajaran C3 ini akan membutuhkan banyak kegiatan praktikum. Nah, di kelompok mapel muatan nasional, kita lihat bahwa hanya ada bahasa Inggris yang berbeda, dan kalau kita lihat dari 6 mata pelajaran ini, mayoritas tidak membutuhkan kegiatan praktek. Ya, kecuali mungkin ada bahasa Inggris, tetapi ini pun juga bisa kita lakukan secara online ya. Kemudian pendidikan agama mungkin juga ada prakteknya. Ya, ini juga masih bisa kita laksanakan secara online. Dengan asumsi tadi sarana prasarana dan juga sumber daya baik di sisi guru dan di sisi siswa telah tersedia. Kemudian di kelompok mapel B, muatan kewilayahan, ini ada seni budaya dan pendidikan jasmani. Ini pun juga sebetulnya bisa kita arahkan ya sebagian besar ke dalam pembelajaran online, namun di dalam pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan mungkin ada hal khusus ya, keterampilan-keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh siswa, sehingga perlu ya adanya kegiatan tatap muka ataupun kegiatan yang bisa direkam ya, dilakukan sendiri oleh siswa dan kemudian bisa dikirimkan ke guru. Nah, mungkin ini nanti perlu kita lihat ya, materi-materinya perlu penyesuaian. Jika memang jika dimungkinkan, maka kita bisa melakukan pembelajaran sepenuhnya secara daring. Baru kemudian ketika kita masuk pada muatan peminatan kejuruan atau kelompok C1, kita lihat ada 3 mata pelajaran. Mungkin kalau di SMK bukan SMK kimia ya, bukan SMK fisika secara umum, maka mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital ini yang banyak membutuhkan praktek. Ya, karena ini salah satunya contoh tadi saya ambil C1 ini dari teknologi dan rekayasa ya ini ya. C1 dari teknologi dan rekayasa. Mungkin nanti sajiannya untuk bidang keahlian yang lainnya akan berbeda. Saya hanya contohkan bahwa di simulasi dan digital ini di sana akan dipelajari beberapa tentang misalkan komunikasi, kemudian word processing, kemudian multimedia, dan seterusnya, yang semuanya bisa dilakukan dengan menggunakan bantuan IT, teknologi komputer, dan seterusnya. Oleh karena itu, di dalam C1 ini bisa kita lakukan baik secara daring maupun dengan blended learning. Jika dibutuhkan, misalkan ada proyek-proyek tertentu, ya tadi disinggung bahwa salah satu pembelajaran dengan proyek, maka bagaimana presentasi proyek dan kemudian wujud fisik dari proyek itu nanti bisa dikirimkan ke guru baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy-nya. Di dalam C2 ini saya contohkan di program keahlian teknik elektro, ya. Program keahlian teknik elektro. Kurang lebih bahwa karakteristik mata pelajaran pada C2 ini akan sama, yaitu sudah didominasi oleh praktek.
ya seperti gambar teknik listrik, dasar listrik elektronika, pekerjaan elektromagnetik apalagi ini harus dilakukan secara tatap muka. Karena kalau pekerjaan dasar elektromekanik ini dilakukan sendiri, ada aspek yaitu K3 yang harus diperhatikan. Sehingga di sini sebagian kita bisa lakukan secara online dan sebagian lagi bisa kita lakukan secara tatap muka, sehingga kemasan pembelajaran kita adalah blended learning. Namun demikian mungkin ada materi-materi khusus yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh siswa dan harus dilakukan di kelas dengan pengawasan guru karena ada aspek K3 tadi yang harus dijalankan. Kemudian di C3 ini juga didominasi oleh pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan aktivitas fisik, yaitu praktikum. Ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana nantinya pembelajaran di sini? Apakah mungkin dilakukan secara tatap muka? Ya, jika mayoritas materinya ini adalah langsung menuju ke praktek, sedangkan teorinya mungkin hanya sedikit saja, maka kita harus laksanakan pembelajaran ini secara tatap muka. Tetapi kalau di sana ada materi-materi yang mendasari kegiatan praktikum tersebut, maka kita bisa kemas di dalam pembelajaran blended learning. Baik, skemanya kita bisa pilih ada 3 skema ini, ya. Ada grup 1, grup 2, dan grup 3. Nanti kita bisa pertimbangkan, misalkan apakah kita pilih grup 1. Grup 1 berarti kita menyiapkan materi kita, bisa dipelajari materi kita upload di internet, siswa mengaksesnya, mempelajarinya, kemudian siswa mendiskusikan dengan teman-temannya secara virtual, ya, secara online, misalkan dengan WhatsApp ataupun menggunakan media yang lainnya, ya. Baru kemudian pada sesi yang ketiga dilakukan praktikum dengan pengawasan dari guru. Jadi gambar yang kegiatan kelas ini artinya adalah tatap muka, kegiatan tatap muka, ya, bukan kegiatan klasikal mengajarkan teori, tetapi ini kegiatan prakteknya. Mungkin ada mata pelajaran yang karakteristiknya bisa dipraktekkan, ya, langsung dipraktekkan, kemudian nanti dilakukan pengayaan dari materi yang ada, dan kemudian siswa akan mendiskusikan, menyusun laporan, ya, kemudian menganalisis hasil praktikum dan sebagainya. Atau yang skema yang ketiga ini. Nah, mayoritas berdasarkan pengamatan saya, maka grup yang 1, yang pertama ini yang paling banyak bersesuaian dengan mata pelajaran yang ada di SMK, yaitu siswa belajar terlebih dahulu, ya, secara mandiri melalui online, ya. Kemudian nanti ada pekerjaan berkelompok, ya, kemudian nanti dilakukan tatap muka di sekolah, ya, atau di lab untuk melakukan kegiatan praktikumnya. Baik. Nah, untuk mata kuliah terbiasa mengajar. Mata pelajaran praktek, ya, mungkin bisa dilakukan kegiatan online-nya, ya. Ini siswa mempelajari materi, ya, berupa teori-teorinya apa, ya, prosedur praktikumnya seperti apa, dan juga dilakukan pretest. Ya, nah, pretest ini bertujuan untuk mengukur apakah siswa sudah memahami materi yang akan dipraktikumkan. Ya, nah ini biasanya kami melakukan pretest ini sebelum praktikum untuk memastikan bahwa mereka mampu mengoperasikan peralatan praktikum, mereka memahami semua prosedurnya, dan mereka tahu apa yang harus mereka amati dan mereka catat. Ya. Nah, ini bisa diunggah di dalam sistem misalkan LMS, ya, Learning Management System-nya. Bapak bisa memanfaatkan yang ada di internet, ya. Saya biasanya menggunakan, ya, ada Google Scholar, Google Classroom, ya,
atau menggunakan Edmodo, atau menggunakan psikologi dan sebagainya. Nah, itu sudah termasuk yang simple, mudah untuk dioperasionalkan. Nah, kemudian di tahap online ini, guru akan melakukan penilaian pengetahuan. Ya, jadi dari pretest itu apa yang diperoleh siswa ini, apakah sudah menguasai? Jika belum, maka apa yang harus ditambahkan? Ya, mungkin ada pengulangan dan sebagainya, sehingga nanti ketika tiba gilirannya untuk melakukan praktikum, maka siswa sudah siap dengan pengetahuan yang dibutuhkan itu. Kemudian yang kedua, ketika kegiatan tatap muka, maka alokasi waktu yang ada itu dimaksimalkan untuk kegiatan praktikum. Sehingga pengarahan atau instruksi dari guru dan sebagainya ini diupayakan seminimal mungkin, karena instruksi dan sebagainya itu sudah dipelajari oleh siswa di kegiatan online-nya. Ya, yang perlu ditekankan di situ adalah aspek K3-nya, ya, apa saja dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ketika akan melaksanakan praktikum ini, maka persiapan alat, persiapan bahan dan sebagainya harus dilakukan dengan baik, sehingga nanti praktikum tidak terkendala oleh persiapan-persiapan yang akan memakan waktu cukup banyak. Ya. Intinya adalah bahwa di dalam kegiatan tatap muka ini dilakukan seefektif mungkin, sehingga seluruh kegiatan dan langkah-langkah praktikum di dalam pencapaian kompetensi yang ditargetkan ini bisa tercapai. Nah, di dalam kegiatan tatap muka, maka guru nanti akan bisa melakukan penilaian sikap dan juga penilaian keterampilan. Yang ketiga adalah kerja mandiri. Jadi hasil-hasil itu kemudian mereka melakukan penyusunan laporan praktikum. Ya, laporannya seperti apa, kemudian menginterpretasikan, menerjemahkan hasil temuan praktikumnya itu apa, ya, dituliskan, ya, dan kemudian dikirimkan kepada guru. Nah, ketika menyusun laporan ini bisa berkolaborasi dengan teman dalam satu kelompoknya, bisa diatur pembagian tugasnya, sehingga semua anggota kelompok nanti mengetahui dan memahami hasil praktikum ini. Nah, guru bisa memeriksa dan menulis laporan siswa, memberikan feedback, ya, dan seterusnya. Nah, kegiatan praktikum sendiri sebetulnya bisa kita lakukan secara virtual maupun secara langsung fisik, ya. Nah, ini secara virtual ini hanya beberapa pengamatan saya, hanya beberapa mata pelajaran pada beberapa bidang studi atau program studi yang program keahlian yang bisa dilaksanakan secara virtual ini, ya. Yang pertama adalah aspek yang diperhatikan adalah bahwa tidak ada aspek K3 yang yang mengkhawatirkan atau yang perlu banyak diperhatikan. Misalkan kalau kita praktikum menggunakan komputer untuk teknik multimedia, maka keselamatan, kesehatan dan keselamatan kerja relatif terjaga, relatif bisa dicapai, ya, karena tidak menggunakan peralatan-peralatan dan bahan-bahan yang membahayakan fisik praktikannya. Kemudian yang kedua adalah bahwa capaian pembelajarannya atau kompetensinya itu dapat diukur. Ya, guru dapat mengukur ini dan pengukurannya otentik. Ya, seperti tadi disinggung, sebetulnya ketika kita melakukan ujian atau tes secara online, salah satu aspek yang sampai hari ini agak sulit untuk diperoleh itu adalah aspek kejujuran. Ya, kejujuran atau ya dalam hal ini saya sebut otentik lah, pekerjaan sendiri, ya. Dan yang ketiga adalah kompetensi tersebut dapat tercapai melalui IT. Ya, ini ada beberapa, misalkan kalau di teknologi informasi dan komunikasi, ya, ketika membangun jaringan komputer kita bisa melakukannya secara virtual dengan menggunakan beberapa aplikasi yang ada. Nah, kemudian yang kedua, praktikumnya ini harus dilakukan dengan benda nyata, ya, benda nyata, ya. Misalkan kalau kita seperti tadi di teknik elektronika atau teknik elektro,
ya, maka kita akan membuat alat, membuat barang dan sebagainya. Tadi juga disinggung oleh Pak Bagrun, yaitu kalau membuat roti, memasak begitu, ya itu bisa secara virtual. Tapi seperti Pak Safi tanya tadi lah, kalau rasanya bagaimana? Ya penampilannya cantik, tetapi rasanya belum tentu. Ya, nah ini kan artinya bahwa ada aspek lain yang tidak bisa diukur ketika praktikum itu hanya dilakukan secara virtual, ya, apalagi secara jarak jauh, tetapi memang harus benda fisiknya harus bisa dilihat, ya. Nah, ketika kita melaksanakan praktikum real atau fisik ini, ya kita perlu memperhatikan K3. Berarti ada aspek-aspek K3 yang perlu dijaga, perlu diawasi oleh guru sehingga siswa tidak bisa melakukan praktikum ini sendirian karena bisa membahayakan. Kemudian alat dan objeknya nyata dan melakukan pengukuran kompetensi secara langsung. Nah, saya singgung sedikit tentang virtual lab, ya. Ini ada banyak sekali software, ya, aplikasi yang bisa diperoleh, baik yang gratis, ya, free untuk digunakan, maupun yang berbayar, ya. Ada yang berbasis desktop, ada yang berbasis internet online, ya. Jadi desktop ya harus di-download, diinstal di komputer, kemudian dijalankan. Ya, beberapa contohnya ada di sebelah kanan ini. Ada Packet Tracer, ada Wireshark, VisualBox, ETABS, ya. Ini hampir semuanya yang saya sebutkan ya karena bidang saya di teknik elektro, ya, sehingga pengetahuan saya lebih banyak di bidang-bidang ini. Ya, mungkin ada aplikasi-aplikasi yang lainnya seperti di ekonomi dan di bidang keahlian yang lainnya yang juga menggunakan simulator semacam ini. Kemudian yang kedua yang online ini banyak sekali juga tersedia yang bisa di-download, ya, seperti GeoFS ini adalah flight simulator untuk SMK penerbangan, ya, mungkin nanti untuk SMK perkapalan dan sebagainya. Ya, kemudian Pak Muladi. Ya. Nanti waktunya tinggal beberapa menit lagi, silakan. Baik, saya percepat, ya. Ya. Oke, di sini pendekatan yang paling mungkin ya kita bisa lakukan dengan menggunakan project based learning. Jadi dalam satu semester kita targetkan akan mendapatkan hasil apa, ya kita lakukan dalam satu semester dengan penjadwalan. Dan terakhir ya ini ada remote lab yang ini masih belum banyak dikembangkan baik di negara kita maupun negara lain karena membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, ketika praktikum di laboratorium real ini, maka ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Apakah praktikumnya dilakukan secara indoor ataukah outdoor? Ini penting karena kalau indoor, maka di situ ada keterbatasan ruang dan alat. Ya, kalau outdoor, ruangannya luas, terbuka, ya, mungkin penyebarannya, interaksi dan sebagainya ini sedikit, ya, atau minimal. Ya, oleh karena itu, jika kita melakukan praktikum secara indoor, maka durasinya ya kurang lebih 2 jam. Karena kalau kita menggunakan APD, menggunakan masker atau menggunakan face shield, maka ini cukup berat untuk melakukan praktikum dalam ruang tertutup. Kemudian sirkulasi udaranya mungkin juga perlu diperhatikan karena mungkin kalau menggunakan kipas angin ataupun AC ini juga akan menimbulkan penyebaran virusnya mungkin akan menjadi lebih intensif kepada seluruh praktikannya. Ya, kemudian kalau kita lakukan secara outdoor, maka bisa dilakukan dengan praktikan yang banyak. Ya, tergantung pada misalkan di pertanian, perikanan, ya, maka kita bisa melakukan penjarakan atau mengatur jarak antar kelompok itu sehingga interaksi antar mereka minimal, ya. Dan tentu saja masker, desinfeksi alat, ya, dan personil ini juga perlu diperhatikan. Nah, ini beberapa jurusan yang mungkin bisa mengadopsi, ya, yang biasanya melakukan di indoor dan outdoor, dan adalah beberapa jurusan seperti di bawah itu. Baik, ini yang bisa kami sampaikan, Bu Lia. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Muladi atas pemaparan materinya. Dan kita akan buka sesi pertanyaan untuk tanya jawab dengan Ibu Ani dan Pak Muladi. Dan saya akan mendahulukan dulu pertanyaan yang sudah ada di chat yang ditujukan kepada Bapak Muladi dari Ibu Laili Mufidah. Beliau menanyakan bagaimana mensiasati penilaian proses untuk kegiatan praktek di rumah, serta bagaimana menetapkan standar bahan yang digunakan, karena biasanya bahan habis yang dipakai yang standar yang disiapkan di sekolah itu harganya tidak murah, bahkan mungkin tidak tersedia. Itu pertanyaan dari Bu Laili untuk Pak Muladi. Silahkan dijawab dulu secara singkat, Pak, sebelum nanti kita akan meminta yang sudah raise hand dari Ibu Mareta Nurindar Unesa. Silakan Pak Muladi dijawab dulu singkat, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Siapa tadi? Bagaimana kita bisa memastikan atau melakukan penilaian proses? Tentu misalkan kalau seperti tadi pembuatan kue, maka bahan-bahannya tentu memang akan berbeda ya, karena kualitas dan seterusnya. Oleh karena itu mungkin nanti bisa ditentukan misalkan untuk bahan tertentu yang memang terjangkau oleh siswa ya, karena nanti mungkin kualitasnya memang berbeda ya, berarti hasil yang akan diharapkan juga kualitasnya akan berbeda. Satu. Ya, ini tentu akan kita sesuaikan dengan kemampuan siswa kita ya. Kalau misalnya bahan-bahannya mahal tidak terjangkau, kemudian ada bahan lain yang terjangkau, tentu mungkin kita bisa pertimbangkan bahan ini. Yang kedua adalah bagaimana kita menilai prosesnya. Ya, jika ibu bapak dan juga siswa tidak menghadapi masalah dengan misalkan kuota, kemudian memeriksa hasil pekerjaan siswa, maka proses yang di rumah bisa divideokan. Tetapi kalau prosesnya mungkin lebih dari 10 menit, saya tidak yakin nanti apakah ibu bapak juga tidak merasa berat untuk mendownload, kemudian melihat seluruh paparan video itu. Ya, ini yang kemarin saya hadapi dengan putra-putri saya yang kebetulan juga sekolah dengan praktek seperti itu, ya, dengan 15 menit sekian giga. Salah satunya adalah silakan tiap tahap itu diambil gambarnya. Diambil gambarnya, kemudian di dalam gambar itu juga disertakan si siswa, ya, di mana gambarnya menjadi otentik, ya, sehingga apa yang dikerjakan itu memang betul-betul hasil pekerjaan siswa kita. Ya, difoto setiap tahap, ya tentu ini proses perlu asistensi anggota keluarga di rumah. Ya, nah ini yang mungkin bisa dilakukan dengan tanda petik mungkin kebutuhan datanya tidak terlalu besar, ya bisa digabungkan gambarnya menjadi satu, menjadi urut-urutan proses dengan foto kolase dan sebagainya yang sekali lagi bahwa memang ini tidak sempurna, tetapi setidaknya bahwa ada proses yang sudah dipelajari, ada keterampilan yang sudah dipelajari oleh siswa, hanya mungkin nanti pada level kualitas akhirnya yang mungkin perlu kita tingkatkan lagi. Terima kasih.